Teman-teman sekalian, ini review buku 3 Oktober 2020. Buku yang mungkin ke 130-an ya. Nah, review buku ini agak terlambat. Biasanya saya review buku itu pagi, kali ini jam 1 siang. Nah, pertama terima kasih dulu nih sama WKF, saya dikasihin bunga ya. Jadi ini review buku, ini bunganya. Ini review buku, ini bunganya. Ini dikasih bunga oleh WKF ya. Terima kasih banyak. Nah, review buku AHA ini adalah salah satu buku yang sangat tua ya. AHA judulnya, AHA. Oleh Jordan Ayan. Saya kasih sebuah story yang agak unik dulu. Jadi ini terkenal storynya. Jordan Ayan ini orang top sekali ya. Orangnya gemuk, terus lucu banget. Dan dia adalah seorang konsultan dalam dunia kreativitas dan inovasi ya. Dia pernah sekali menulis dengan sangat panjang. Dia menulis satu kalimat komplain. Katanya anaknya dia yang sangat kreatif, yang paling seniman, itu dikasih nilai C di dalam rapotnya untuk seni. Wah, dia marah-marah. Dia datangi gurunya. Kenapa kok anak saya tahu anak saya ini gambar kulkas dan lain-lain, semuanya keren pol. Kenapa kok Anda kasih C? Dan gurunya bilang, karena anak Anda tidak mau menggambar warna itu di dalam garis yang mengharuskannya. Jadi anaknya itu gambar warna itu agak di luar garis. Waktu ditanya, loh apakah gambar anak saya jelek? Mana tuh lihat? Dan gambar anaknya bagus banget. Cuma memang tidak menurut aturan di dalam garis gitu. Jadi katanya gurunya, ya karena dia nggak nurut saya kasih C. Nah ini membuat dia marah-marah dan dia masukkan ke dalam sosial media, dalam berita, di dalam koran, dalam seminar dia. Inilah kehidupan kita. Kita itu disuruh teratur. Dampaknya apa? Kita menggambar di dalam garis. Sehingga kita tidak lagi mempunyai kreativitas ya. Nah, dalam bukunya AHA ini, Jordan Ayan ini bilang, orang itu semakin tua ya. Kalau usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kreatif banget. Begitu SMP, semakin tidak kreatif. Begitu SMA, lebih tidak kreatif lagi. Kalau Anda tidak percaya, coba tanya sama anak SD. Di sini siapa yang kreatif? Angkat tangan semua gitu ya. Coba waktu sudah SD kelas 6. Sini siapa yang kreatif? Cuma ada 1 atau 2. Ya Pak, saya suka menggambar. Sudah universitas, nggak ada satupun yang mau angkat tangan. Teman-teman sekalian, kita ini sebenarnya sekolah kita itu membunuh kreativitas. Ini yang berbahaya. Nah, Jordan Ayan di dalam buku ini menggambarkan sebenarnya kreativitas itu apa sih? Jadi, kreativitas itu apa? Dia bilang ya. Ada 4 yang disebut dengan core of creativity, CORE ya. Saya sharing sedikit aja di sini. CORE, jadi core ya. Core, CORE, the core of creativity. C itu adalah curiosity, rasa ingin tahu yang hebat. Jadi ketika orang itu pengen tahu sesuatu, dia tanya ini kenapa ya, apa yang kita inginkan ya. Loh warnanya kok hijau ya, apa yang berubah. Kadang-kadang tiba-tiba berhenti, saya kadang-kadang gitu Pak, berhenti tanya, loh ternyata sapinya banyak ya. Ketika di New Zealand, ketika di Australia, berhenti, waduh sapinya banyak, kita lihat. Nah rasa keingintahuan ini berapa banyak di dalam diri Anda. Kalau Anda tidak pedulian, rasa keingintahuannya kecil, biasanya kreativitinya susah gitu. Itu satu ya. C. Yang kedua, openness. Keterbukaan. Kemauan kita untuk menerima ide orang. Jadi bukan hanya kita itu mau memberikan ide, tetapi kita juga mau menerima ide orang. Jadi ketika orang bilang, Pak idenya gini, ngawur, goblok kamu. Nah itu berarti kecil, O-nya kecil ya. Jadi openness ini kemauan kita untuk terbuka, menerima ide dan masukan orang lain ya. Ini seberapa besar? Semakin besar berarti semakin mampu kita berkreasi secara kreatif dan menghasilkan inovasi. Dan yang ketiga adalah R. R ini adalah risk. Toleransi terhadap resiko. Jadi seberapa besar kita berani dan mau mengambil resiko yang ada. Kalau kita tidak punya toleransi yang tinggi di dalam mengambil resiko, kita biasanya juga tidak berani kreatif karena kita terjaga, terkukung, nggak mau ya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah E. Nah, E ini adalah energi. Jadi inilah 4 elemen the core ya, the creative core. Kalau menurut bahasanya Jordan Ayan dibilang the creative core ya.
The creative core, understanding your creative core. Memahami dulu keempat elemen ini. Nah, dia punya satu game yang dulu pernah saya baca, tadi saya coba, ya dia bilang gini, coba ya, saya kasih waktu Anda 1 menit ya, saya kasih waktu Anda 1 menit ya. Coba Anda keluar pakai kertas boleh, atau Anda ketik di bawah boleh ya. Saya kasih waktu 1 menit ya, saya kasih waktu 1 menit ya. Ide ya, saya jelaskan dulu baru Anda tulis ya. Ini ada kaleng, bekas kaleng ya, dan ini bersih banget, udah dibersihin semua, nggak ada yang melukakan dan seterusnya. Ini bisa dipakai untuk apa saja. 1 menit, pikirkan. Kaleng ini bisa dipakai untuk apa saja. Boleh Anda ketik, atau nanti Anda ketik pada rekamannya kalau Anda sudah melihat ini di dalam rekanan. Boleh Anda ketik untuk apa saja. Saya tadi ngetes diri saya sendiri ya. Saya mencoba dalam 1 menit. Nah, ini ternyata anak kecil jauh lebih mampu daripada orang dewasa. Anak kecil lebih pinter, lebih kuat, lebih powerful. Kita orang dewasa cuma menghasilkan 4 atau 5 ide. Dan itu pun sering ide-ide yang membosankan ya. Coba Anda 1 menit bisa keluar ide apa? Boleh dicek, boleh juga ditulis nanti pada saat Anda mengetik ya. Coba, jadi begitu Anda mendengar seminar saya ini, mungkin di pause dulu, nyalakan alarm watch ya, jalankan 1 menit. Atau kalau mau dicoba, biasanya kalau dalam seminar saya kasih 2 menit sampai 3 menit ya, karena waktunya lebih panjang ya. Tapi cobalah 1 menit bisa keluar ide berapa ya. Ya. Nah itu ada yang nulis buat pot, celengan ya, apa saja. Nah ini menarik ya. Nah 1 menit ya, 1 menit saya sendiri menulis ini saya tadi menulis tadi Pak, ini saya mencoba sendiri. Saya punya tempat kunci, hiasan di dalam akuarium, tanam buah dalam pot ya, bunga atau buah dalam pot, tempat bolpen atau pensil ya, telepon kalau ada 2 atau lebih dengan benang suara ya, lalu senjata kalau perang-perangan buat lempar ke dalam orang. Tapi nah teman-teman, ternyata anak kecil tuh lebih aneh-aneh. Ini Jordan Ayan ini masih contoh ya. Anak kecil pernah dia suruh gitu, dia nulis apa? Bookkeeper untuk nyimpen belalang ya. And home, rumahnya semut ya. Bank, tempat nyimpen uang ya. Playing kick the can, kasih isi batu ini supaya berat buat tembak-tembakan ya. A hat for your doll, topi untuk boneka Anda ya. Barbie doll pool, Barbie doll punya kolam renang ya. Telepon tadi sama, musical instrument, tang-tung-tang kalau banyak dibukulin ya. Dan macam-macam yang lain. Tapi yang menarik, dia bahkan ada yang bilang melt it down, dilelehkan supaya jadi Power Ranger. Nah, teman-teman, kita mulai terkukung dan terbunuh dengan adanya kehidupan kita yang sehari-hari, sehingga kita perlu untuk mengembangkan diri kita kembali untuk mau hidup ya. Curiosity kita, openness kita, risk tolerance kita, dan energi kita harus kita keluarkan untuk menghasilkan sebuah kreativitas. Kata aha ini sebenarnya kalau buat saya, kalau Anda lihat di atas saya tulis creating wow and aha di atas tuh ya. Jadi kita bicara creating wow and aha. Nah, ini ahanya ya. Saya rasa aha ini kemungkinan besar saya dapat dari sini. Saya juga udah lupa ya. Tapi saya lebih dikuatkan dengan ini. Ini buku di tahun 1999. 1999 ya. Jadi saya belinya sudah super lama banget ya. Loh. Ya, 14 bulan 10 99 ya. Belum tahun 2000 ya. Nah, di buku ini diberikan, buku ini cukup saya sukai karena itu kalau Anda lihat dari dulu ini sudah ada bolpen coret-coret dari kuno ini ya. Jadi over the year saya coret-coret, ada gamenya, ada permainannya, ada segala macamnya ya. Jadi bukunya ini sudah cukup tua ya. Nah, yang saya ingin sharing ini adalah 10 strategi kita untuk menjadi lebih kreatif dalam bisnis dan kehidupan. Apalagi di masa pandemi ini, kreativitas dan inovasi menjadi kunci untuk tumbuh dan berkembang di masa sulit ini. 1, connect with people, cari teman, cari network, cari teman, ya. Bersahabat dengan mereka, connect with people, number 1. Penting banget ini, mencari orang yang diverse, tidak sama dengan Anda. Number 2, design and enriching environment. Nah, teman-teman sekalian, ini tanpa sadar sudah merupakan doktrin saya untuk membuat sekeliling saya itu kreatif dan unik. Bahkan saya senang banget nih ada bunga ya. Kalau saya lihatkan sedikit tempat kerja saya, ini bunga ya, ini tempat kerja ya, ini buku ya. Banyak sekali hal-hal unik yang saya taruh di sekeliling saya ya.
Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Ya, karena menurut saya environment sekeliling kita itu penting untuk membuat kita menjadi lebih unik, lebih kreatif, dan lebih terangsang otak kita untuk berkreasi. Nomor 3, get out of your box through travel. Nah, dia bilang berjalan-jalanlah keluar kota atau keluar negeri atau keluar jalan. Saya juga sangat percaya ini. Saya kalau keluar kota ataupun keluar negeri, saya selalu meluangkan waktu untuk jalan-jalan di daerah yang unik, yang aneh, ya. Ngelihat museum, ngelihat pagoda, ngelihat pasar basah, nyari pasar daerah, terus barang antik. Saya selalu mencari untuk membuat otak kita terangsang dengan stimulus-stimulus baru yang mencengangkan. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, be sparkle by play and humor. Wah, banget. Ya. Semua kehidupan itu harus bermain. Play and humor, play and humor. Mainkan dengan play ya. Bahkan hal yang sederhana saja. Saya kenalkan ini ya. Ini teman baru saya ya. Jadi ini misalkan jam ya. Ini ya jamnya diputar ya, 15 menit. Nanti 15 menit saya nggak tahu sudah berapa menit ya. Ini jamnya jalan sampai 0 ya. Ini menurut saya keren. Walaupun simpel, pakai jam tangan bisa. Pakai stopwatch bisa. Tapi kalau pakai ini menarik, Pak. Kalau ditaruh di samping kerja setengah jam kita kelihatan dia pelan-pelan mundur ya. Ini coba kita lihat ya, 10 menit ya. Nanti sisa berapa menit? Itu taruh di sini ya, 10 menit ya. Nah, ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena ini stimulus yang unik gitu. Ini menurut saya keren. Play. Ya. Nomor 5, expand your mind through reading. Ya, udah gak usah diomong lah ya. Kalau reading itu bagian dari saya. Buku kreatif, buku inovasi, buku apa ya. Bahkan saya seminar inovasi itu mungkin sudah lebih dari 10 macam ya. Dari design thinking yang susah, Blue Ocean Strategy, driving growth through innovation, innovate or die, dan seterusnya, dan segala turunannya. Dan itu membuat saya tersimulasi dalam setiap satu seminar aja mungkin saya cari dari 5 sampai 10 buku ya. Saya kumpulkan dari mana ya. Belinya di mana ini? Amazon. You can buy from Amazon. It's very very good ya. Expand through reading. Oke, nomor 6. Take up the arts ya. Ambillah seni. Wow, cocok ya, cocok. Saya tuh pernah les gambar walaupun gambaran saya jelek. Saya pernah les gitar, walaupun saya nggak bisa nyanyi. SMP itu les gitar ya. Tapi gambar. Ya, dulu saya mau ikut ada training di Amerika 5 hari. Untuk melatih menggambar Anda dari tidak bisa menjadi bisa. Ya, sekarang enggak. Ya, saya pernah belajar sama Mas Agus Kucing. Melukis. Saya pernah belajar dari Mbak Nila. Saya pernah belajar, walaupun gambarannya coret-coret tidak karu-karuan. Tapi take up arts. Art itu interesting. Ya. Dan yang nomor 7, plug into technology. Yes. Masuklah ke dalam dunia teknologi, tidak bisa Anda hindari. Ini zaman yang baru. Ini tulis 21 tahun lalu ya. Buku ini ditulis 21 tahun yang lalu. Aha ya. 21 tahun yang lalu. Ini pun sudah bicara tentang teknologi. Ini makanya apalagi sekarang ya. Yang nomor 8, power-think your challenge. Jadi kalau bisa pikiran Anda ditantang untuk mengerjakan sesuatu yang unik, untuk membuat satu. Dulu waktu saya pertama kali mau bangun gedung kantor saya, itu saya mau kasih selurutan besi yang pewajang dari lantai 3 ke lantai 1. Akhirnya nggak jadi karena terlalu mahal, waktu itu nggak punya duit, dan terlalu kompleks. Jadi adalah akhirnya mengalahkan impian. Masih nyesel kenapa dulu nggak dibuat selurutan ya, satu selurutan ke bawah gitu ya. Tapi menurut saya power-think your challenge, tantangan untuk mengerjakan sesuatu, ayo. Tapi kantor saya akhirnya jadi semua lukisan, itu juga tantangan besar yang awalnya menakutkan, tapi akhirnya kita ikuti. Yang nomor 9, release your alter conscious. Jadi kesadaran kita itu kadang-kadang di bawah sadar kita, impian kita, alter conscious kita. Ayo kita jalankan, ayo kita kerjakan, ayo kita pasang ya. Kita membuat ini menjadi sesuatu yang unik, yang berbeda. Dan yang terakhir, connect with your creative soul. Connect with your creative soul. Connectlah dengan creative soul, jiwa kreatif Anda yang ada di dalam diri Anda. Ketika Anda mengconnect diri Anda dengan creative soul Anda masuk ke dalam pemikiran kita, dan akhirnya Anda mulai lagi memikirkan, iya ya, aku bisa ya, aku mulai masuk ya. Dan kalau Anda lihat ini tadi, baru 3 menit kita dari jalan ya, muter jamnya ya. Bunga yang ada, tempat tas ya, kaos, baju. Bahkan menurut saya ini meja, benar ya, saya tunjukkan. Buku kerja saya ini, agenda saya ini agenda kerja saya ya. Ini saya cetak sendiri, saya desain sendiri, saya pakai sendiri.
ini minggu ini kerjain apa ya, lalu catatan. Ini catatan saya. Jadi kalau Anda lihat berwarna-warna ini memang catatan saya ya. Bahkan ini kalau Anda lihat begini nih ya, ini agenda kerja. Ya. Ini adalah foto dari gedung kita. Foto dari gedung kita yang kita masukkan ya. Ini agenda kita. Ini stiker, saya pasang stiker ini. Ya, ini stiker. Ini aslinya ada ya. Ini dulu saya buat desainnya game. Ini adalah Dreamcatcher, menangkap mimpi-mimpi kita. Dan ini adalah journey, perjalanan ya, journey. Di mana orang melakukan perjalanannya, journey ya. Bahkan saya tulisi hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi, diisi keberanian dan dinyatakan dalam tindakan ya, di dalam halaman depannya. Halaman depannya saya buat begini, ini gambar di kantor. Ini gambar ya. Jadi menurut saya kita butuh untuk get in touch with our inner soul, dengan apa yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam jiwa kita. Dan kita lebih mau melakukan sesuatu. Nggak harus mahal. Dulu saya nggak bisa bangun kantor mahal ya, supaya kantornya unik ya dicat, diwarnai biar aneh gitu ya. Dan itu menurut saya sesuatu yang baik buat kita. Dalam bukunya AHA ini, AHA ya. Dulu saya bilang wow and AHA. Wow itu adalah membelalakkan mata, membuat orang terkagum-kagum, eye popping, jaw dropping, wow gitu. Kalau AHA ini tepat guna tapi keren. Tepat guna tapi keren ya. Dan ini yang membuat kita menjadi merasa nyaman. Wow, sangat tertata agenda kerjanya. Yes, thank you. Jadi ini yang membuat kita menjadi beda, itu menurut saya. Kalau nggak bisa yang terbaik, termahal, tercantik, tertampan, jadilah yang terlain. Dan kreativitas itu gratis, ya, gratis. Buku AHA memberikan saya pencerahan. Di sini ada banyak cara-cara yang bisa dilakukan. Ada game, ada catatan. Tapi yang paling penting menurut saya, ini tadi, yaitu curiosity, rasa ingin tahu kita. Openness, keterbukaan kita akan ide di luar. Risk tolerant, berani bertoleransi terhadap kekeliruan dan kesalahan. Serta energi yang kita miliki, supaya kita bisa lebih powerful dan lebih mau dan lebih nekat dan lebih giat dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi tidak boleh kita meremehkan action menurut saya. Kita harus jalan. Kalau ada kesulitan, kita berhenti, tapi kita jalan lagi. Kita menghasilkan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Review buku kali ini AHA dari Jordan Ayan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa besok.